Shalom saudara yang ada di rumah, mari sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita. Mari sama-sama kita sembah Dia. Katakan haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepalamu. Kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Amin. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, oh ada mujizat sebab Yesus ajaib. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita, Yesus yang ajaib. Haleluya. 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 Kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Amin. Kita percaya mujizat sudah terjadi dimanapun kita berada. Haleluya. Mari sama-sama kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita akan masuk di dalam pujian dan penyembahan. Siapkan hatimu, buka hatimu.
Berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu Tuhan membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari sama-sama sembah Dia. Kami sembah Tuhan. Kasih-Mu selalu ada dalam hidupku. Haleluya. Dalam lubuk hatiku. Kami ikut-Mu. Kasih-Mu selalu. Ku angkat tanganku Yesus memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam ibadah online IHK Church 13 Juni 2021. Senang sekali dipercaya untuk kembali memberitakan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Dan mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Mari urapi setiap kami ya Bapa, urapi umat-Mu, urapi setiap kami. Biarlah Engkau membuka semua panca indera rohani kami, dan biarlah semua itu tertuju hanya kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu, biarlah setiap perkataan yang keluar mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat yang mengasihi Tuhan sama-sama berkata dengan saya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan, dan seperti yang sudah diberikan oleh gereja IHK bahwa selama bulan Juni ini kita akan membahas tentang inovasi dari Roh Kudus, ya, inovasi dari Roh Kudus. Oke, saya akan mempersiapkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan melihat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara sekali lagi dari awal bulan Januari sampai dengan bulan Juni ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita kerap kali berbicara tentang inovasi, sebenarnya apa itu inovasi, saudara-saudara? Inovasi itu sebenarnya kalau menurut saya ada sesuatu hal yang baru, sebuah solusi, sebuah hal yang awalnya diawali dari sebuah masalah. Ya, inovasi itu bukanlah sebuah inovasi kalau di awalnya bukanlah sebuah masalah. Ya, contohnya apa? Saya simpel aja saudara-saudara. Kalau kita di dalam berlalu lintas, kita melihat banyak orang itu berjalan kaki. Nah, zaman dulu juga jalan kaki, saudara-saudara. Pergi ke satu tempat, mereka berjalan kaki. Lalu mereka berinovasi. Mereka menggunakan hewan, ya, bisa onta, bisa kuda. Kemudian lepas dari itu mereka mulai berinovasi kembali. Mereka mengkreasikan sesuatu yang baru. Dan akhirnya terciptalah motor, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ya, ada kendaraan bermotor, ada sepeda motor, ada mobil. Kemudian tidak sampai di situ saja, saudara-saudara. Inovasi itu terus berkembang sampai mereka memikirkan bagaimana ya untuk sampai ke sebuah negara dengan cepat. Ya, mereka bisa aja sih pakai kapal gitu ya, bisa pakai kendaraan, bisa jalan kaki, tapi lama, saudara-saudara. Kemudian ada seseorang yang berinovasi dan akhirnya menciptakan pesawat terbang, saudara-saudara. Jadi inovasi itu selalu dilatar belakangi oleh sebuah kebutuhan atau masalah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena ini masih di dalam suasana Pentakosta, saudara-saudara, mari saya ajak saudara-saudara untuk melihat di dalam sebuah perkataan Tuhan Yesus, ya, di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat saudaraku simak. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, demikian firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua pesan di dalam perkataan Tuhan Yesus yang penting sekali sebelum Tuhan Yesus naik ke atas surga. Yakni di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8 ini adalah kita menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kehidupan kita. Dan yang kedua, kita akan menjadi saksinya Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu awal murid-murid Tuhan Yesus, 11 orang murid Yesus menerima pernyataan dari Tuhan Yesus ini. Saudara bisa kebayang nggak? Mereka dikatakan mereka akan menerima kuasa dari Roh Kudus dan mereka akan menjadi saksinya Tuhan Yesus, bukan hanya di Yerusalem, tapi ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita coba mengeksplor pada saat itu, problem pada saat itu ketika pesan ini disampaikan kepada mereka. Saudara bisa membayangkan bahwa mereka tuh nggak kepikiran bagaimana caranya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan Injil sampai ke kota Yudea, sampai ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Mana lagi mereka sudah tidak lagi bersama dengan guru mereka. Ya. Tapi itulah dahsyatnya Roh Kudus. Amin. Ya, ada satu pesan Tuhan dikatakan, kamu akan menerima kuasa yang sama kalau Roh Kudus turun atas kamu. Wow, dahsyat saudara-saudara. Maka hari ini saudara-saudara, saya mau ajak kita semua mengeksplorasi ya problem yang dihadapi pada saat itu, bagaimana murid-murid orang percaya yang minggu lalu disampaikan oleh Bapak Gembala, bagaimana mereka mengalami perubahan hidup, transformasi karena mereka menerima kuasa Roh Kudus, ya, dimulai dari ciri-ciri jemaat mula-mula, saudara-saudara. Tapi ini saya mau membagikan dan saya meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Gembala tentang bagaimana menjadi saksi. Bagaimana problem yang mereka hadapi menjadi seorang murid Tuhan yang menerima mandat, menerima pesan dari Tuhan untuk menyampaikan Injil. Nah, saya akan ajak saudara-saudara untuk kita langsung loncat di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 48. Karena ayatnya banyak, saya hanya akan baca 4 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Di dalam sebuah penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak padanya seorang malaikat Allah masuk ke dalam rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Lalu ia menatap malaikat itu dengan rasa takut dan ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Puji Tuhan saudara-saudara, bukan hanya firman Tuhan ini menjadi sebuah kekuatan buat Cornelius. Saya percaya firman Tuhan yang sama juga datang untuk saudara, bahwa Allah mengingat saudara semua. Amin. Ya, Allah mengingat kita semua yang saat sekarang ini sedang menghadapi pandemi COVID-19, saudara-saudara. Satu persatu Tuhan mengingat, Tuhan melawat setiap keluarga lepas keluarga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke dalam pemberitaan firman pada barusan saja ya kita baca. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 4. Dikisahkan di situ ada di sebuah kota yang namanya Kaisarea. Ini kota yang indah sekali saudara-saudara, dibangun di tepi pantai oleh seorang raja yang namanya Raja Herodes. Dia membuat atau membangun kota Kaisarea ini sebagai penghormatan terhadap Kaisar Agustus. Kota ini menjadi tempat tinggal saudara-saudara para pejabat kepala daerah Romawi saudara-saudara. Jadi pada saat itu bangsa Romawi menjajah bangsa Yahudi dan mereka mengambil satu tempat, ya tempat ini daerahnya letaknya dekat pantai, saudara bisa melihat ada fotonya saya sampaikan, saya lampirkan. Kemudian kota ini berada di tepi pantai laut dan dibangun oleh Raja Herodes dan dibuat sebagai tempat tinggal para pejabat kepala daerah, ya orang-orang Romawi, orang-orang penting, pejabat-pejabat, ya bupati, gubernur tinggal di daerah Kaisarea, saudara-saudara. Dan Kaisarea ini tepatnya berada di 100 km arah barat lautnya dari kota Yerusalem, saudara-saudara. Nah, Kaisarea ini sebuah hal yang unik yang ditemukan adalah ternyata saya temukan kota ini adalah sebuah ibu kota dari Yudea, saudara-saudara. Saudara-saudara bisa mengkorelasikan dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, menemukan sesuatu, ya. Kaisarea ternyata adalah ibu kota dari Yudea. Di awal kita melihat bahwa kita confirm bahwa murid-murid pada saat menerima pesan daripada Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke atas surga, jelas Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Gak kepikiran bagaimana mereka memberitakan Injil keselamatan itu sampai ke kota-kota yang disebutkan Tuhan Yesus. Tapi sekali lagi kelihatan sebuah benang merahnya saudara-saudara, ya. Dikisahkan di ayat yang pertama dari Kisah Para Rasul 10, ada seorang perwira yang namanya Cornelius. Dia tinggal di kota Kaisarea. Karena apa? Karena dia kepala perwira, berarti dia membawahi 100 orang tentara yang menjaga kota itu.
Ya, kita tahu karena banyak pejabat penting, banyak pejabat publik yang tinggal di Kaisarea, maka banyak sekali pasukan-pasukan Romawi yang mengawal, ya keluar masuknya dari pejabat itu. Dan di situ tinggal bukan hanya orang Romawi saja, bukan orang Yahudi saja, juga banyak orang-orang non-Yahudi, termasuk si Cornelius dan keluarga ini. Ya, dikatakan dia adalah seorang dari pasukan Itali. Ya, dia punya tugas, ya, mengawal salah satu pejabat yang tidak disebutkan, tetapi dikatakan dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia orang yang saleh. Dia banyak memberi sedekah kepada orang-orang Yahudi. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini masalahnya, sebuah masalah yang tidak kalah penting. Masalahnya adalah bagaimana caranya seorang Itali, seorang yang non-Yahudi terkoneksi dengan orang Yahudi. Kita tahu bahwa orang ini baik, ya. Orang ini banyak bersedekah. Dia banyak sekali membantu orang-orang Yahudi, tetapi masalahnya adalah dia belum benar mendengar namanya Injil keselamatan. Ya. Tapi bagaimana caranya dia terkoneksi dengan orang Yahudi? Bagaimana dia mendapatkan informasi, mendengar berita keselamatan? Bagaimana caranya dia berkomunikasi? Sedangkan orang Yahudi pun punya sebuah stigma, mereka tidak boleh bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Saudara bisa pernah melihat di dalam Yohanes pasal 4 ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria pada saat itu menimba air, ya. Perempuan Samaria itu pun juga berkata hal yang sama. Bagaimana mungkin engkau orang Yahudi berkata kepada aku orang non-Yahudi? Ya. Jadi kesulitan ini, saudara bisa bayangkan, seorang Cornelius, seorang yang non-Yahudi, bagaimana caranya dia mendapatkan berita keselamatan itu? Sedangkan saudara-saudara dari Yudea ke Yerusalem pada saat itu jaraknya adalah 100 km. Cukup jauh, ya. Akses informasi juga terbatas dan pengajar pun terbatas pada saat itu, saudara-saudara. Kalau sekarang saudara bisa membayangkan bahwa sekarang sudah teknologinya begitu maju. Saudara bisa mendapatkan informasi dengan seujung jempol, saudara. Saudara bisa mengakses informasi dari internet, dari YouTube, bisa mendengarkan khotbah, bisa mendengarkan pengajaran dari manapun, dimanapun saudara berada. Asal ada handphone, asal ada terkoneksi dengan GPS, dengan internet, itu lebih dari cukup. Tapi pada saat itu saudara bisa bayangkan bagaimana caranya Cornelius terkoneksi dengan hal-hal seperti itu. Gak bisa, saudara-saudara. Ini sebuah masalah, saudara-saudara. Tapi luar biasanya, yang saya mau langsung masuk di dalam inti pembahasan kita, bagaimana sebuah inovasi itu bisa lahir dari karya Roh Kudus, saudara-saudara. Inilah uniknya. Sebuah masalah pada zaman itu, tapi kuasa Roh Kudus tidak pernah dibatasi oleh zaman dan waktu. Roh Kudus juga memberikan sebuah inovasi di dalam tengah masalah-masalah yang dihadapi baik murid-murid Tuhan Yesus ataupun orang-orang percaya. Mari kita lihat satu persatu bagaimana caranya sebuah inovasi itu kok bisa lahir dari Roh Kudus. Ya, luar biasa. Caranya gimana? Saya percaya ini dibutuhkan oleh kita. Ya, hari-hari ini menghadapi pandemi COVID-19 belum tahu. Ya, sekarang udah ada second wave, ya di mana-mana orang lockdown, ya semua orang ketakutan, semua orang tuh mengalami kekacauan. Tapi saya percaya kuasa Roh Kudus menaungi kehidupan kita. Amin. Mari kita belajar saudara-saudara bagaimana caranya inovasi itu lahir dari Roh Kudus. Yang pertama, saya ajak saudara-saudara untuk membuka Kisah Para Rasul 10 ayat yang kedua. Dikatakan sekali lagi, Cornelius adalah orang yang saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan di sini kuncinya. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saya catat di dalam ayat ini adalah senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi kata kunci yang pertama, bagaimana melahirkan inovasi dari Roh Kudus. Yang pertama saudara-saudara, tidak lain tidak bukan dari doa. Sama-sama katakan doa. Yes, ya, by prayer saudara-saudara. Saya mau kasih tahu saudara-saudara, awalnya memang ada masalah. Cornelius merindukan adanya berita keselamatan. Dia berbuat baik, dia saleh, dia melakukan segala hal yang baik. Dia katakan, bahkan dia mengajak seluruh isi rumahnya takut akan Allah. Tapi sekali lagi, dia belum pernah mendengar berita tentang keselamatan itu. Dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia hanya taunya berbuat baik, bersedekah, berbuat baik, ya. Tapi dia belum tahu yang namanya berita keselamatan itu, saudara-saudara. Nah, luar biasanya Roh Kudus
menjamah Cornelius, dan ketika Cornelius menaikkan doa, sebuah hal yang terkoneksi dikatakan di ayat yang ke-9 dari Kisah Para Rasul 10 ayat 9 justru juga dialami oleh Petrus. Pada saat itu Petrus, seorang murid Tuhan Yesus, ya, dikatakan di dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope. Dikatakan kira-kira 12 jam, pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah juga untuk berdoa. Sama-sama berdoa, saudara-saudara. Cornelius berdoa, Petrus pun pada jam 12 juga berdoa. Ya, saya percaya saudara-saudara bahwa sumber inovasi kita, sumbernya adalah Tuhan. Amin. Dan untuk mendapatkan inovasi itu tidak lain tidak bukan kita harus terkonek dengan sang sumber, yaitu Tuhan itu sendiri. Maka orang yang banyak berdoa adalah orang yang terkoneksi dengan sorga, saudara-saudara. Amin. Ya. Dikatakan bahwa inovasi yang kita imani, yang kita yakini, yang sumbernya dari Tuhan, maka kita perlu untuk senantiasa terkoneksi dengan Dia. Ya, kalau kita terkoneksi dengan Dia, sang sumbernya inovasi, maka inovasi itu dengan mudahnya masuk ke dalam kehidupan kita. Amin. Yang rindu akan jodoh, saudara-saudara. Kalau saudara ada punya kerinduan, gimana masa-masa pandemi ini, Pak? Ya, saya pernah menghadiri sesi konseling dan doa ya oleh hambanya Paulus waktu itu ya. Ada salah seorang stres nggak bisa tidur. Kenapa? Punya usut karena dia nggak punya istri. Ya nggak ada jodohnya, nggak ada pasangan hidupnya. Hidupnya stres nggak bisa tidur, saudara-saudara, berhalusinasi. Ya, saya mau berkata bahwa kalau orang saat sekarang ini mungkin mengalami kerinduan, mungkin sama seperti orang tersebut, saudara-saudara, mari kita bawa itu ke dalam doa kita. Mari kita minta jodoh yang terbaik dari Tuhan. Amin. Nah, saya yakin dan percaya kalau saudara rindu, saudara punya kerinduan, punya pasangan hidup, saudara berdoa, saudara percaya akan mendapatkan pasangan hidup yang saudara sesuai inginkan, ya, yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan dan mencintai saudara. Saya percaya ada orang yang di luar sana yang juga punya doa yang sama. Dan ketika pada saat itu, sama seperti Cornelius berdoa, Petrus berdoa, terkoneksi dengan sorga. Sorga Tuhan mempertemukan Cornelius dengan Petrus. Amin. Petrus nggak susah payah, saudara-saudara. Bagaimana caranya menginjil? Bagaimana ya saya menginjil orang-orang yang non-Yahudi? Bagaimana ya saya mencari target? Nggak perlu, saudara-saudara. Tuhan sendiri yang mempertemukan Cornelius dengan Petrus. Amin. Jadi jodoh saudara juga nanti akan bisa dipertemukan Tuhan. Dengan cara apa? Cara inovasi Roh Kudus. Caranya gimana? Saat sekarang ini banyak sekali online dating application, saudara-saudara. Bahkan saya baru kemarin ini melihat pernikahan salah seorang sahabat saya ya di online juga. Dia mendapatkan jodoh itu lewat aplikasi yang namanya Tinder. Dating apps ya. Lucu juga. Dan saya pernah ingat juga jemaat kita juga ada yang seperti itu, saudara-saudara. Ada yang dari Medan, kemudian ada yang perempuannya dari Kalimantan, ketemu di Jakarta hanya menggunakan apps. Ya. Iseng aja gitu ya. Tiba-tiba bisa aja connect sampai sekarang sudah berumah tangga dan sudah punya anak. Puji Tuhan, saudara-saudara. Itu adalah salah satu karya inovasi Roh Kudus. Amin. Ya, yang rindu punya usaha mungkin kena dampak dari pandemi ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mendengar kesaksian dari seorang jemaat, ya, bagaimana dia bergumul dengan masalah ekonominya, ya. Dia memberikan kesaksian di bulan Januari dia bertemu sebuah peluang usaha sampai dia mengusahakan peluang itu sampai sekarang. Ya. Kita bisa melihat bahwa bisnisnya dia katakan bahwa sampai hari ini omsetnya itu sudah kurang lebih 30 juta, saudara-saudara, sebulannya. Dan saya berdoa, saudara-saudara, ya, bukan hanya orang itu saja yang diberkati, bahwa saudara juga diberkati Tuhan. Amin. Ya, jadi yang punya kerinduan mengalami inovasi di dalam kehidupannya, ayo jangan pernah menyerah. Ayo kita bawa semua pergumulan kita di dalam doa. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-5. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di sebuah rumah seorang penyamak kulit yang namanya Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan Cornelius, lalu dipanggillah dua orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah itu ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka. Ia menyuruh mereka ke Yope. Ini adalah kunci kedua bagaimana karya inovasi itu bisa lahir dari Roh Kudus.
Kenapa bisa lahir inovasi? Ternyata tidak lain tidak bukan karena ketaatan pada perintah Tuhan. Kunci yang pertama tadi dikatakan bahwa doa adalah kunci pertama. Yang kedua, taat, obedience to God, obedience to the word of God, ya. Taat kepada firman Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Sama seperti ketika malaikat berbicara kepada Cornelius, Cornelius jemputlah Simon, ya, Petrus yang saat ini sedang menginap di seorang penyamak kulit di kota Yope, ya. Cornelius enggak tawar menawar, enggak bertanya, mungkin enggak Tuhan salah, mungkin enggak begini. Dia enggak bertanya-tanya, saudara-saudara. Dia taat kepada firman Tuhan dan dia lakukan firman Tuhan. Dia panggil orangnya, dia panggil prajuritnya, dari 100 orang dia panggil 3 orang. Sana jemput Petrus, ya, diceritakan seperti itu. Ya, jadi ketaatan secara total, saudara-saudara. Dan Petrus pun juga melakukan hal yang sama. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 19 ayat 20, dikatakan Petrus sedang berpikir tentang penglihatan, ya. Pada saat itu diperlihatkan Tuhan bahwa pada saat dia lapar, ya, tadi dikatakan bahwa dia melihat ada binatang-binatang yang di dalam itu disuruh sembelih, padahal binatang itu haram. Ya, Petrus bilang, saya nggak bisa makan ini Tuhan. Tuhan berkata, apa yang dikatakan Tuhan halal tidak boleh engkau haramkan. Ya. Lalu singkat cerita ketika Petrus sedang berpikir, dikatakan ayat 19, ada 3 orang mencari engkau, bangunlah dan turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Langsung saudara-saudara, Tuhan juga berkata kepada Petrus, luar biasa. Taat adalah sebuah konfirmasi terhadap apa yang saudara imani. Sekali lagi saya ulangi, taat adalah sebuah konfirmasi dari apa yang saudara imani. Saudara punya iman saudara timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Dan taat itu adalah konfirmasinya. Kalau saudara cuma dengar tapi saudara tidak taat, maka saya bilang saudara tidak confirm. Saudara tidak sepakat dengan Tuhan. Syarat terjadinya inovasi, syarat terjadinya pertolongan, syarat terjadinya mujizat Tuhan, saya melihat di dalam Alkitab, semua orang adalah melakukan dengan taat. Amin. Dan taat, saudara-saudaraku, juga nggak bisa separuh-separuh, nggak bisa didiskon. Ya, kata taat T-A-A-A-T, ya, 4 huruf. Nggak bisa saudara bilang diskon deh T-nya, T-A-A-A-A, nggak ada. Ya, bolak-balik sama, saudara-saudara. Nggak bisa didiskon, nggak bisa dikurangin. Cornelius dan Petrus memberikan sebuah contoh, mereka taat. Dan akhirnya mereka melihat karya Roh Kudus dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Mereka punya pergumulan. Yang Petrus mencari-cari bagaimana caranya memberitakan Injil sampai ke Yudea, sampai ke Samaria, sampai ke golongan orang-orang yang non-Yahudi. Gimana caranya? Aku nggak pernah punya pengalaman Tuhan. Sementara Cornelius, seorang perwira dari pasukan Itali, mereka juga nggak punya koneksi ke sana. Tapi Tuhan mempertemukan mereka lewat ketaatan Petrus, lewat ketaatan Cornelius. Amin. Maka saya mau mengatakan bahwa taat itu adalah dasar kita untuk melihat hal-hal besar yang dikerjakan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara bisa melihat bagaimana berbagai macam tokoh di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, bagaimana kehidupan mereka mengalami inovasi karena mereka awali dengan taat. Abram menjadi bapak seorang beriman. Karena apa? Karena ketaatannya. Ya. Disuruh keluar dari negeri ayahnya, dia taat. Disuruh sembelih, suruh mengorbankan Ishak anaknya satu-satunya, dia taat. Karena ketaatannya, Abram menjadi bapak orang beriman. Sama saudara-saudara, banyak sekali Yusuf, Musa, ya, Kaleb, Yosua, semua tokoh-tokoh tersebut mengalami inovasi, transformasi di dalam kehidupannya. Hidup mereka berubah secara total. Dimulai daripada ketaatan mereka meresponi firman Tuhan. Yang terakhir, poin yang ketiga. Kisah Para Rasul 10 ayat 28 sampai 29. Kunci ketiga mengalami inovasi karena Roh Kudus. Kuncinya dari ini, ia berkata kepada mereka, ya. Ini Petrus berkata kepada Cornelius, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, seperti yang tadi saya katakan, atau masuk ke rumah mereka. Jadi sebuah larangan keras, saudara-saudara. Ini bukan larangan yang biasa, tapi ini larangan yang keras, ya, larangan yang luar biasa. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari.
Ada kata-kata dikatakan tidak keberatan. Poin yang ketiga, kunci ketiga bagaimana mengalami inovasi yang sumbernya daripada Roh Kudus. Yang ketiga adalah tinggalkan zona aman saudara. Sekali lagi saya mau katakan, tinggalkan zona aman saudara. Masuklah ke zona iman. Bagaimana caranya kita mengalami inovasi dalam kehidupan kita oleh kuasa Roh Kudus? Tidak lain, tidak bukan. Tidak bisa kita mendapatkan itu semua tanpa kita meninggalkan zona aman kita. Saudara harus punya kesediaan melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Sama seperti Petrus, saudara-saudara. Pada saat saudara Petrus itu dipanggil untuk melakukan hal yang istilahnya menurut dia di luar kebiasaan, di luar adat, di luar budaya, di luar lingkungan, di luar pandangan orang sekitarnya. Saya bisa dicap seperti apa? Tapi Petrus lebih memilih untuk meninggalkan zona amannya dia, zona nyamannya dia. Dan dia melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebangsanya pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya taat, Petrus juga melakukannya dengan tidak keberatan. Tidak keberatan itu artinya sukarela, tidak terpaksa. Tidak dipaksa, tidak terpaksa dan dipaksa. Dia juga ikhlas atau legowo untuk melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu quotes yang bagus sekali. Ya, creativity is thinking up new things, but innovations is doing new things. Artinya, saudara-saudara, kreativitas adalah memikirkan hal-hal yang baru. Namun inovasi adalah mengerjakan hal-hal yang baru. Saya pikir ini menyimpulkan poin yang ketiga. Ya, inovasi yang bersumber dari Roh Kudus kita terima dikarenakan bukan karena kita memikirkan hal-hal yang baru saja di dalam pelayanan. Ya, bukan hanya Petrus memikirkan bagaimana caranya menginjil sampai ke ujung bumi. Ya, sedangkan saya tidak ada pengalaman. Saya hanya latar belakangnya seorang nelayan biasa, saudara-saudara. Tapi ketika dia tidak membatasi itu semua, ketika dia bukan hanya memikirkan tetapi dia melakukan hal-hal yang baru, hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang di zamannya. Dia tinggalkan zona aman dan nyamannya dia. Di situ dikatakan terjadi yang namanya inovasi. Ya, dia menyaksikan bahwa Cornelius dan keluarganya ya menerima dengan sukacita ya kabar keselamatan yang dibawa oleh Petrus kepadanya. Dikatakan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan, ya. Yesuslah satu-satunya kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan percayalah kepada Tuhan Yesus, maka dosamu dan dosaku diampuni. Amin. Dan percaya saudara-saudara, kalau saat itu, di zaman itu, murid-murid Tuhan Yesus mengalami inovasi di dalam pelayanan mereka. Dan banyak sekali hal-hal yang luar biasa terjadi, di mana Injil keselamatan itu bisa menyelamatkan satu keluarga Cornelius dan sahabat-sahabatnya. Di Yudea, di ibu kota Yudea, saudara-saudara. Dan hari ini juga, apapun masalahmu, saya percaya Tuhan juga punya banyak cara untuk menolongmu. Mari kita bawa setiap masalah pergumulan kita, setiap problem, sakit penyakitmu, keluargamu, ataupun pergumulanmu. Mari kita bawa di dalam doa. Mari kita bawa di dalam doa. Mari kita semua masuk ya di dalam ketaatan lebih lagi kepada perintah Tuhan. Dan mari kita mempersiapkan hidup kita untuk meninggalkan zona aman kita. Masuk di dalam zona iman bersama dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan meteraikan di dalam kehidupan setiap jemaat IHK. Biarlah kami semua boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami boleh senantiasa menjaga doa-doa kami hari-hari ini Tuhan kepada Tuhan. Membawa setiap permohonan doa, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan, kami lebih lagi masuk di dalam level ketaatan kepada firman-Mu Tuhan. Bawa kami untuk tetap senantiasa berserah. Bawa kami tetap untuk
senantiasa tunduk kepada otoritas kebenaran firman Tuhan, dan bawa setiap kami masuk lebih lagi di dalam zona iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, meteraikan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan melindungi setiap kami, jauhkan kami dari segala virus COVID, dan biarlah setiap keluarga kami mengalami damai sejahtera. Tuhan juga memberkati usaha pekerjaan kami, Tuhan juga memberkati anak-anak kami, Tuhan memberkati studi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang mengasihi Tuhan kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Happy Sunday. Mari sama-sama saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan melalui rekening yang ada di layar Anda. Mari sama-sama saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa yang baik, Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Apa yang kami kerjakan Tuhan, Engkau memberkati kami. Tuhan, kami memberi karena kami begitu mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada pagi hari Tuhan. Engkau sudah menyertai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami bersyukur, kami sudah diberkati oleh pujian penyembahan, dan juga kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya setiap firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Engkau juga memberkati hamba-Mu Pastor Pendi Samsudin Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kehidupannya, memberkati pelayanannya, keluarganya, pekerjaannya, apa yang dia kerjakan Engkau buat berhasil dan beruntung. Tuhan juga memberkati Bapak Gembala kami Tuhan, Pak Paulus Eko Dianto, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau selalu menuntun memimpin beliau Tuhan, dimanapun dia melayani Engkau, ada kuasa-Mu, ada mujizat-Mu selalu menyertai dia. Tuhan memberkati juga keluarganya, rumah tangganya, apapun yang dikerjakan juga Tuhan selalu menyertai, memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat IHK dimanapun mereka berada saat ini. Engkau memberkati mereka semua Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang kekurangan Tuhan berikan kelimpahan. Engkau juga Tuhan memberkati seluruh gereja-gereja satelit Tuhan, IHK Bandung, Bogor, dan juga Mangga 2. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati juga AS Ministry juga Tuhan, beserta IHK Internasional. Kami percaya Engkau juga mengurapi setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan, sehingga ada mujizat, ada kuasa terjadi saat ibadah berlangsung Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan kami juga mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini bangsa kami sedang ada pandemi COVID Tuhan, kiranya Tuhan juga menolong, memberkati bangsa kami, sehingga pandemi ini boleh berlalu Tuhan dari bangsa kami. Memberkati Indonesia, memberkati juga Presiden kami Pak Jokowi beserta seluruh jajarannya. Tuhan berkati, beri hati mereka yang takut akan Tuhan, sehingga memimpin bangsa ini dengan adil dan bijaksana. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur, dan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami juga akan memperkatakan kata-kata iman. Mari semua sama-sama, 1, 2, 3. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya setiap kata-kata iman yang kami ucapkan itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami diberkati, hidup di bumi seperti di surga. Kami terpelihara dengan sempurna, apapun yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, Tuhan Yesus mencukupkan. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami juga akan menerima doa berkat dari hamba-Mu. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah mengikuti ibadah. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang saatnya semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Buka kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya.
Jemaat IHK dimanapun Anda berada, sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, bahkan menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, bersama dengan saya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK.